akhirat. Namun sayangnya dikarenakan dua manusia kotak ini gak ada yang mau ngalah, yang mengakibatkan es krimnya freestyle di udara dan mendarat dengan keadaan handstand. Ayahnya yang tidak terima melihat putri kesayangannya mengeluarkan air insto, sontak saja dia langsung mencium muka Steve dengan tangan kosong. Begitu juga dengan Steve yang udah muak dengan perlakuan kedua orang tuanya. Dengan perasaan kecewa sekaligus pundung, ia kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya. Dan di malam harinya lah Steve yang kesabarannya sudah setipis tisu dibagi 20, dengan bermodalkan nyali dan tas sekolah, ia kemudian nekat untuk kabur dari rumah dan lebih memilih untuk hidup di jalanan. Nah lo, ngaku siapa yang dulu kalau ngambek sama orang tua pernah kepikiran buat kabur dari rumah? Aja masih dicebokin sok-sokan mau hidup di jalanan. Keesokan harinya, di saat Mama Steve menyiapkan bekal untuk anak-anak peliharaannya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebab dari kedua anaknya hanya muncul satu ekor anak yang minta uang jajan. Ibunya yang mengira bahwa Steve masih terlelap di dalam mimpi basah, ia kemudian menghampiri kamar Steve dan seketika saja ibunya terkejut begitu melihat anaknya berubah menjadi kertas. Bukan cuy, itu surat resign. Sementara itu, di sisi lain Steve yang belum mokat dan berhasil survive hingga pagi hari, tiba-tiba saja perutnya memberikan kode Morse bahwa lambungnya perlu diisi. Namun sayangnya Steve yang lupa mencuri dompet orang tua, kini ia tidak bisa membeli makanan karena saldo di sakunya tidak mencukupi. Tapi untungnya Steve yang sudah menonton tips and trick survival 5 minutes craft, dia jadi tahu bagaimana cara menghasilkan uang secara instan dalam keadaan darurat. Ya benar, jadi pengemis. Steve yang memang sudah ditakdirkan menjadi pengemis, baru juga 3 detik bekerja dirinya sudah berhasil mengumpulkan 1 keping Bitcoin dan langsung menukarkannya dengan sepotong hotdog. Namun tiba-tiba saja muncullah 2 begundal yang gue juga nggak tahu mereka spawn di mana. Tiba-tiba saja dengan ke-BGST-nya mereka mencaplok hotdog milik Steve. Namun sayangnya di saat Steve mau open war, ternyata 2 begundal ini sudah ngebuff sebelumnya yang membuat Steve harus kalah beradu gedik. Singkat cerita, setelah kenyang menjadi samsak tinju, Steve harus rela kehilangan hotdognya dan terpaksa memakan makanan sisa yang ada di tempat sampah. Belum puas menyiksa Steve, sang animator kemudian menurunkan air hujan yang memaksanya berteduh di bawah jembatan. Sementara itu, orang tua Steve yang khawatir anaknya gak bisa recall ke rumah, mereka kemudian membuat laporan orang hilang kepada polisi setempat. Maaf nih ya, tapi itu tangannya kenapa besar banget anjir? Itu emang sering olahraga atau emang tumor? Setelah membuat laporan, kini poster muka Steve terpampang di mana-mana layaknya buronan bintang 5. Dan secara tidak sengaja, ayah Steve menempelkan poster wanted di sebuah jembatan tempat Steve berteduh tepat di bawahnya. Dengan diberkati kekuatan sang animator, Steve bisa mengendus bau badan ayahnya yang gak pernah cebok. Hingga akhirnya ia bisa menemukan poster wanted yang membuktikan bahwa orang tuanya masih sayang kepada anak sulungnya. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan dengan kepulangan seorang Steve ke rumahnya setelah berhari-hari minggat dari rumah. Alex yang senang melihat abangnya kembali, tak peduli berapa kilogram kuman yang menempel pada badan kakaknya, dengan perasaan senang campur sedih, Alex langsung memeluk kakak kandungnya yang membuat kedua orang tuanya sadar bahwa kedua anak mereka mesti diperlakukan dengan kesetaraan bukan kesenjangan.